Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Buya dan keluarga serta santri Al-Bahjah dimanapun berada. Amin, amin. Buya, saya hamba Allah dari Cirebon ingin bertanya. Sekarang ini di media sosial banyak diberitakan tentang hadis kejadian di pertengahan bulan Ramadan yang bertepatan dengan hari Jumat. Dan bunyi hadisnya itu dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dijelaskan bahwa apabila terdapat suara yang sangat dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Akan banyak golongan manusia yang memisahkan diri di bulan Dzulqa'dah, dan akan ada pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah apa yang harus dilakukan di bulan Muharram, dan Rasulullah menjawab, sangat disayangkan sekali pada saat itu manusia akan saling membunuh dan sangat kacau keadaannya. Dan ia bertanya lagi, apa suara yang dahsyat yang terjadi pertengahan Ramadan itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, suara itu terjadi di pertengahan bulan Ramadan yang bertepatan di malam Jumat, dan suara dahsyat itu akan membangunkan orang-orang yang sedang tidur, menjatuhkan orang-orang yang sedang berdiri, menjadikan wanita-wanita yang terhempas dari kamar-kamar mereka. Pada saat itu terjadi gempa. Pada saat itu cuaca yang sangat dingin akan menerpa, dan hal itu terjadi apabila malam di pertengahan Ramadan itu bertepatan dengan malam Jumat. Apabila kalian melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pertengahan bulan Ramadan, maka masuklah kalian ke dalam rumah kalian, kuncilah pintu rumah kalian, serta tutuplah diri kalian dan selimutilah diri-diri kalian, serta tutup telinga kalian. Dan apabila terdengar suara dahsyat, maka bersujudlah kalian seraya berzikir dengan menyebutkan Subhanal Quddus, Subhanal Quddus. Dan begitulah isi hadis ini. Dan apakah ini termasuk hadis sahih atau tidak? Dan bagaimana cara kita menanggapi hadis tersebut, Buya? Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf dan mohon untuk penjelasannya, Buya. Bismillah. Berbanyaklah sujud dan berzikir tanpa harus menunggu dentuman tersebut, tanpa harus menunggu suara. Karena kematian bisa datang tidak harus pertengahan Ramadan, bisa esok hari. Kita lebih perlu adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita, kebaikan kita. Bahkan ada orang bicara tentang kiamat, dan kiamat, ya kiamat akan tiba. Akan tiba, ada kiamat pribadi, ada kok. Kematian kita meninggalkan dunia, sudah tidak ada artinya dunia ini. Itu yang kita persiapkan, lebih penting lagi. Tanpa harus menunggu dentuman tersebut, tanpa harus menunggu suara tersebut. Hari ini, bulan Ramadan, ayo kita tingkatkan ibadah. Baik, adapun masalah riwayat seperti itu banyak sesaat disebut dengan kalimat naz'ah, faz'ah. Ada nafkhah faz'ah, ada sautun, ada dujjah, atau macam-macam riwayat. Tapi dari riwayat yang banyak ini, dari riwayat yang banyak tentang suara pertengahan Ramadan, yang pertama kata suaranya Jibril, yang kedua adalah suaranya setan, macam-macam riwayat banyak ini. Sesaat dari Abu Hurairah ada, dari Abdullah bin Mas'ud ada, dari banyak riwayat. Ulama hadis, ahli hadis yang bisa menghukuminya, termasuk Imam As-Suyuti dalam Al-La'alil Masnu'ati tentang ahadits maudhu'ah, mengatakan ini adalah termasuk riwayat palsu yang nggak boleh dibawa. Dan juga seperti Ibnu Jauzi dalam maudhu'atnya ada, Imam Uqaili, Imam Dhahabi, pakar-pakarnya menyebutkan seperti itu. Dan itu diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan juga banyak yang meriwayatkan. Tapi yang memutuskan adalah para ahli hadis juga. Sebaiknya ahli hadis itu membawa hadis belum dihukumi, diserahkan seperti di dalam kitab At-Tabrani itu. Imam Tabrani meriwayatkan hadis, tidak semuanya hadis sahih. Nanti para ahli hadis yang menghukumi. Bahkan ada riwayat palsu, mereka mengumpulkan begitu, kecuali sudah dipastikan Bukhari, Muslim seperti itu. Nah, kesimpulannya bahwasanya pakar-pakar dari Imam Suyuti, Ibnu Jauzi, dan juga Dhahabi, dan juga Uqaili, dan yang lainnya mengatakan itu adalah riwayat tidak dibenarkan. Bukan omongan saya, bukan omongan kami. Jadi sudahlah, selagi sebagian para muhaditsin atau muhaditsin mengatakan begitu, nggak perlu kita mengangkat hal-hal yang semacam itu. Bahkan insohal haditsu, biasanya berhati-hatinya para ulama itu kalau sudah melihat hadis katakan dhaif itu ada tambahannya insoha, barangkali benar. Ada yang menemukan hadis itu benar. Insohal hadis, kalaupun itu hadis benar,
Nggak perlu kita, kalau ternyata hadis itu benar, yang perlu kita hadirkan sikap kita setiap saat. Di zaman yang seperti ini nggak perlu kita mengeruh-ngeruhkan keadaan, misalnya menakut-nakuti orang dengan itu semuanya, sementara kita tahu hadis yang tidak benar. Kalau seandainya hadis benar, akan tapi semuanya mengatakan tidak benar, karena sudah dulu pernah juga ketemu malam Jumat, tanggal 15 hari Jumat nggak ada dentuman juga. Sebelumnya ada malam Jumat, di hari Jumat di 15 Ramadan juga nggak ada apa-apa. Akan tapi seandainya hadis itu benar, kalau akan datang pada waktunya nanti. Apakah harus Ramadan ini? Nggak perlu kita bikin takut orang. Kita ajak saja sekarang, kalau seandainya ada dentuman itu, Anda ahli iman, ahli Allah, perbaiki semuanya. Adapun kita masuk rumah hari ini bukan karena dentuman, karena memang anjuran pemerintah, kesehatan, demi kebaikan kita, tinggal di dalam rumah. Nggak usah membawa hadis itu. Nggak usah membawa hadis itu. Menjadikan orang nanti semakin, bukan, kalau takut kepada Allah setiap saat hendaknya. Maka kami lebih menghimbau bahwasanya tidak sebaiknya, kalaupun mungkin ada yang mentaskhih mengatakan hadis itu benar, tapi begitulah yang kami ketahui adalah dari Imam As-Suyuti, boleh pakar juga Al-Hafidz Suyuti, dan juga bagaimana Ibnu Jauzi dengan mawdu'atnya, dan masih yang lainnya banyak. Maka tidak usah membawa hadis-hadis yang semacam itu untuk kita hadirkan. Kalaupun hadis itu benar, kita tidak tahu kapan itu datangnya. Dulu pertanyaan tentang tukhon juga. Kalau hadis itu benar, kita tidak tahu apakah kapan tibanya. Ramadan yang akan datang atau setelahnya, itu Allah yang Maha tahu. Lalu apa yang kita persiapkan? Sama kita menghadapi kiamat. Dan bencana yang dijanjikan seandainya ada dalam hadis, kita tidak perlu membawa diri kita dalam kekhawatiran yang terus-menerus yang tidak ada hentinya. Akan tapi yang kita hadirkan hendaknya persiapan. Jika itu datang, saya di kelompok yang mana? Apakah saya ahli iman atau tidak? Itu saja. Jangan fokus kita kepada permasalahannya tersebut, tapi fokus kita pada diri kita. Hari kiamat akan datang kok. Lebih dekat dari itu sebab kematianmu akan tiba kok. Bahkan sebelum ada dentuman yang disebutkan tadi atau suara itu, kita lebih baik mengarah kepada diri kita, membuat perbaikan diri kita. Tidak perlu tanpa harus membawa riwayat-riwayat yang sebagian para muhaddits mengatakan itu tidak benar, mungkar dan seterusnya begitu. Kalau ternyata nanti ada seorang muhaddits yang mengatakan hadis sahih, ketahuilah bahwa hendaknya kita tidak perlu membawa orang kepada ketakutan kepada permasalahannya itu, akan tapi lebih kepada persiapan jika seandainya semua itu terjadi, kita menjadi golongan apa? Golongan apa? Kita hari ini perlu ketenangan batin. Di saat keadaan virus wabah seperti ini, jangan sampai kita ditambah takut di atas takut ya. Kita ingin bahwasanya tawakal kepada Allah ada, ikhtiar ada, kemudian jika ada berita-berita semacam itu, maka kita serahkan kepada Allah. Waktunya Allah yang Maha tahu, apakah Ramadan yang sekarang atau yang akan datang. Jika itu riwayat benar, belum tentu siapa yang mengatakan harus Ramadan ini. Nah, kita tidak pengen nanti kemudian apa, sudah orang meyakini Ramadan ini begitu, tatanya enggak, akhirnya mengatakan oh Nabi mendusta dan sebagainya. Bisa saja kalau memang betul itu hadis itu, bisa saja 100 tahun yang akan datang kok. Bukan setiap Jumat, malam Jumat tanggal 15 lalu ada dentuman. Sebelumnya sudah ada malam Jumat, nggak ada suara itu kok. Nggak ada seperti itu. Jadi lebih baik kita fokus kepada persiapan kita menghadapi sesuatu yang sangat besar, kematian kita, kiamat. Bukan hanya sekedar suara itu, bukan. Lebih dari itu yang kita fahami dari para ahlinya, bahwasanya hadis tersebut tidak dianggap sahih. Kalaupun hadis itu sahih, sekali lagi, jika hadis itu sahih, hendaknya kita fokus kepada diri kita sendiri di saat menghadapi seperti itu. Bukan kita hanya mikirkan itunya heboh, viral di sana sini, lalu cok-cok-cokan. Bener, sekarang sudah mulai masuk rumah, awas hati-hati. Akan tapi kita persiapkan diri kita kalau menghadapi yang demikian itu, kita dalam keadaan menjadi manusia pilihan Allah. Banyak hal orang fokus kepada sesuatu tersebut, tapi dirinya tidak mempersiapkan. Contoh Imam Mahdi, kiamat, orang sibuk kiamat datang gini. Hei, sebelum kiamat kamu akan kedatangan kiamat pribadi, mati kok. Imam Mahdi, kita cari Imam Mahdi. Nggak usah dicari Imam Mahdi, kita siap-siap saja yang baik. Nanti kalau Imam Mahdi datang, kita jadi pasukannya kok. Nyari keliling Imam Mahdi keluarnya. Apa itu? Saya cari Imam Mahdi, keliling dunia. Terus kalau ketemu, kau jadi musuhnya. Kalau kita saat ini benar dan serius dengan kebaikan dengan Allah, di saat datang Imam Mahdi kita akan jadi pasukannya. Di saat mati kita husnul khotimah. Di saat kiamat kita akan menemukan kebaikan saat itu.
Itu saja yang perlu kita persiapkan. Yang dimaksud oleh Nabi kita hendaknya takut dengan hari kiamat itu agar menghadirkan persiapan saat ini. Bukan hanya, oh kiamat menakutkan, oh, itu bukan. Buahnya itu. Maka Nabi mengatakan, mengingat kematian itu apa sih? Bukan ingat kematian, ya Allah kematian dimandikan. Bukan itu. Persiapan setelah di alam barzah. Setelah di alam barzah, setelah mati itu apa yang kita siapkan itu? Jangan salah kematian, ingat kematian, mati dikubur, mati dikafani, itu yang diingat. Bukan itu. Apa yang kita siapkan setelah kematian. Seperti itu. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan, dan semoga hal-hal semacam ini bisa diredam deh. Bawa berita-berita keindahan, kegembiraan yang lainnya dengan riwayat-riwayat yang sudah jelas dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab.